Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aizal muslimin, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan dan juga segenap pengunjung, segenap penjenguk dan juga saudaraku yang hari ini sedang berbaring, baik yang sudah bermalam ataupun yang masuk pada hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bil khusus kepada saudaraku muslimin dan muslimat, semoga panjenengan semua yang sekarang ini sedang barangkali dipuji oleh Allah berupa sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan juga mengampuni dosa. Jadi mungkin sudah sering kita dengar konsep keimanan dalam hal sakit itu luar biasa dalam Islam, bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak ada yang rugi, semua beruntung umat Islam itu. Syaratnya hanya satu, beriman pada Allah. Beriman pada Allah termasuk juga beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin sudah sering kita dengar hadis Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada yang menimpa seorang mukmin, tidak ada yang menimpa, jangankan sakit stroke, jangankan cuci darah, jangankan leukemia, jangankan saraf kejepit, jangankan gagal ginjal, duri saja yang mengena. Kita berjalan ada duri kecil menyentuh di kaki, kata Nabi, kecuali itu adalah kafaratul dzunub. Kafaratul dzunub, penebus dosa. Jadi tidak ada yang rugi umat Islam itu. Susah bahagia beruntung dia. Susah bahagia adalah keberuntungan bagi umat mukmin. Maka Nabi mengatakan wala zalika illa lil mu'min. Tidak dimiliki oleh yang demikian kecuali hanya orang mukmin. Kalau orang kafir tidak. Maka dalam hadis itu dilanjutkan, kata Nabi, kalau dia ditimpa suatu kemudahan, kelapangan, kesehatan, kebaikan, syakar, dia pandai bersyukur, kata Nabi, khairul lahu, itu juga baik baginya. Wa in asabatu darra, tapi sebaliknya kata Nabi, kalau yang menimpa seorang mukmin ini adalah sesuatu perkara buruk, sakit, demam, dan lain-lain, semua perkara yang tidak disukai, sabar, kata Nabi. Dia bersabar, fakana khairan, dan itu adalah baik baginya. Mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan, ya, di antara orang yang masuk surga, di antara orang yang masuk surga ada namanya Al-Habsyiyah, ya, saya lupa nama aslinya, dia Habsyi. Ini hadis sahih Bukhari, riwayat Ibnu Abbas. Suatu ketika Ibnu Abbas itu memanggil salah temannya, muridnya. Kata Ibnu Abbas, saya tunjukkan kamu orang yang dijamin masuk surga. Masuk surga. Tentu muridnya itu mau, kata ini orang jamin masuk surga. Rasulullah mengatakan dia di surga. Ya. Hadirin yang berbahagia, surga itu kan mahal. Kalau Rasul mengatakan si fulan di surga, kamu di surga, itu pasti sudah.
Karena Rasulullah nggak mungkin mengatakan hal yang dusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul itu tidak mengatakan sesuatu dari diri pribadinya. Murni wahyu. Apalagi surga neraka. Wah, itu pasti sudah. Jadi muridnya ini siapa? Ya Ibnu Abbas. Mari saya tunjukkan. Itu orangnya. Ternyata orang ini kulit hitam. Ibu-ibu, nenek-nenek mungkin sudah umur 70 tahun. Orangnya biasa, mungkin miskin lah. Muridnya bertanya, "Lu pas rasa itu surga itu orangnya biasa aja." Yang kalau kita ini kayak penjual jamu gitu aja. Ya, mungkin jenengan lebih mulia dari sisi kehidupan sosialnya dibanding si Fulana ini, ibu-ibu ini. Oh iya, surga itu kata Ibnu Abbas. Bagaimana Ibnu Abbas kok? Ya itu Rasul yang mengatakan. Nah, kemudian Ibnu Abbas bercerita. Si Fulana ini, ya, ketika beliau masih hidup itu, si wanita ini, si ibu ini, kata Ibnu Abbas, dia itu dulu adalah tukang sisirnya Khadijah. Tadi pelayan. Tukang sisirnya bunda kita Khadijah. Ya. Setelah Khadijah meninggal, dia bersedih karena dia tidak punya lagi pekerjaan. Suatu ketika wanita ini sakit dan sakitnya lumayan, ya mungkin semacam apa itu kulit koreng itu apa namanya, yang bernanah itu. Ya, sekujur tubuhnya itu bernanah dan itu sakit keras. Dan itu sakit yang membuat orang itu lari biasanya karena menjijikkan. Datanglah dia kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau kan Nabi dengan doa yang mustajab." Ya jelas Nabi kan doanya mustajab Nabi. Engkau Nabi adalah Rasul manusia paling dekat dengan Tuhan. Doa panjenengan itu mustajab. Tolong saya didoakan sembuhkan ini. Jenengan lihat saya ini kan badannya ini ya, penuh koreng. Orang-orang itu jijik. Tapi Nabi memberikan opsi. Ya. Saya berikan ke opsi. Apa itu ya Rasul? Pertama, opsi pertama saya doakan jenengan sembuh. Sembuh. Di dunia sembuh. Atau opsi yang kedua, tetap dalam kondisi sakit tapi kamu dapat surga. Ayo. Ya. Mungkin kalau kita pengennya ya sembuh surga juga kan gitu pengen. Ya Nabi kan begitulah kan harus masa sudah dikasih itu lagi ya. Opsi aja gitu. Mau di kesabarannya mungkin orang. Jadi saya doakan sembuh, tapi tidak ada surganya. Jadi bukan berarti dia nggak surga, bukan. Cuma nggak dipastikan gitu di surga. Ya, saya doakan sembuh karena memang doa Nabi kan mustajab. Tapi opsi yang kedua, jenengan tetap dalam kondisi sakit, ya koreng-koreng gini, tapi kamu surga, yakin surga 100%. Mikir ibu ini. Nah, kalau saya sudah surga, ya nggak apa-apa ya Rasul. Gak apa-apa saya sakit cuma sebentar aja, paling 2 tahun 3 tahun saya sembuh, tapi saya yang penting akhirnya saya surga. Tapi wanita ini cerdas dia. Ya, meskipun dia sudah dapat surga, paling tidak ada sedikit ya, paling tidak apa namanya sakitnya itu nggak menyeluruh tubuh. Ya Rasul, kalau begitu yang saya pilih yang opsi kedua Rasul. Tapi bisa nggak sakit saya ini jangan sampai kelihatan luarnya itu. Jadi kalau memang sakit dalamnya aja, yang ditutupi baju nggak usah apa, yang tidak bisa ditutupi baju itu kalau bisa nggak sakit gitu loh. Jadi nggak semua tangannya, kakinya, ujung itu nggak ada gitu. Nah iya, kemudian Nabi minta doa, ya Allah sembuhkan dia ujung badannya. Jadi bagian kepala, bagian ujung tangan, kaki sebagainya yang kelihatan itu nggak ada. Tapi dalamnya tetap. Dan orang ini ketika dibilangkan oleh Ibnu Abbas, dia itu sudah sembuh. Jadi ketika Ibnu Abbas bercerita itu loh orang penghuni surga, waktu dia sudah sembuh. Artinya sakitnya dia itu nggak lama, tapi dia dapat surga.
Ini luar biasa, Bapak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sakit bagi seorang mukmin itu tidak ada ruginya. Karena itu tadi kata Nabi, illa kafara lidzunub. Itu adalah penebus dosa. Ya. Jadi kalau kita mau mikir-mikir ya, mendingan sakit apa sakit. Asalkan dosa kita diampuni dan kita dibebaskan dari semua dosa. Ya. Tapi kan semuanya orang pengennya dua-duanya, sembuh dari sakit, surga juga kan gitu. Maka kita berobat. Jadi Bapak Ibu sekalian, berobat itu dalam hukum Islam bukan wajib, itu mubah, itu pilihan. Jadi jenengan kena sakit, mau berobat monggo, tidak juga monggo. Hukumnya mubah, mubah itu remis. Ya. Tidak ada yang mengatakan misalnya orang itu sakit berobat bunuh diri, enggak. Nah, itu tadi buktinya tadi. Oleh Nabi diberi opsi, silakan panjenengan berobat, silakan bersabar. Maka dari sinilah, jika biasanya di antara kita ada yang kena sakit berobat tidak mau dia, tak boleh dicela itu. Dia itu pilihan dia, tak mau dia berobat. Dia merasa barangkali ini adalah ujian dari Allah, ini adalah penebus dosa saya, barangkali saya banyak dosa. Oleh Allah dijauhkan semua dari dosa. Mau berobat? Ya, tidak apa-apa juga. Karena Nabi juga berobat, para sahabat juga berobat, para tabi'in juga berobat, para ulama juga berobat. Dan Rasulullah mengatakan Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Nah, maka kita tidak boleh berobat kepada hal-hal yang diharamkan. Nah, sehingga ketika ada orang berobat dengan cara yang diharamkan, itu pasti sudah haram, meskipun dia sembuh. Nah, ini penting sekali, karena banyak orang sekarang itu mencari pengobatan alternatif, tapi tidak sesuai dengan syariat. Oh, sembuh, ya sembuh, tapi sembuhnya palsu sembuhnya itu. Sembuh ya sembuh, tapi bukan sembuh syar'i. Nah, banyak orang itu sekarang. Mungkin dalam dunia kedokteran juga begitu. Ini obat, diminum dia, ya. Kemudian dia sakit, sudah sembuh, tapi sembuhnya sementara, tapi nanti datang lagi. Karena inilah agama kita adalah sunnatullah. Yang obat yang baik pasti melalui klinik, pasti melalui uji lab yang sangat panjang, baru keluarlah namanya obat. Itu agama itu mengajarkan seperti itu. Tidak ada obat itu simsalabim. Kalaupun ada pasti palsu itu obatnya. Kan jenengan dokter pasti tahu. Kalau ada obat langsung sembuh itu bukan obat. Ya, itu palsu. Pasti nanti datang lagi. Yang namanya obat harus melalui uji klinik yang panjang baru nanti keluar. Ya, kan begitu. Memang itu syar'i memang. Ternyata itu juga diajarkan oleh agama kita. Tidak ada istilah simsalabim, tidak ada. Semua melalui proses. Ya, sama dengan kesembuhan juga, butuh proses juga. Dan bisa orang satu hari langsung besok 3 hari lah minimal, kan? 3 hari belum berubah, berarti obatnya nggak cocok. Makanya obat sakit kepala itu bukan cuma satu, ada ratusan obat sakit kepala. Karena masing-masing orang cocok. Ini cocoknya Bodrek, ini cocoknya Paramed, ini cocoknya Porokot, ini cocoknya Misagrip, ini cocoknya Panadol. Banyak pilihan. Tidak ada obat sakit kepala hanya satu. Dia cocoknya Bodrek, alhamdulillah. Dia cocoknya Prokol, alhamdulillah. Bisa jadi satu Prokol 10 cocok, satu enggak saja. Atau sebaliknya, satu yang cocok, 10 tidak cocok. Ma'asyiral muslimin rahimahullah.
kita kembali kepada persoalan. Inilah kehidupan ini penuh dengan ujian, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan sakit, penuh dengan berbagai macam penderitaan. Panjenengan yakin tidak ada yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Dari masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keluarga, dan seterusnya. Itulah keimanan, itulah sunnatullah. Maka Rasulullah mengatakan, bahkan firman Allah itu, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu kata Allah wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah orang itu dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan saya orang mukmin, kemudian dia dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian? No. Enggak begitu. Bukan begitu. Walaqad fatanna alladziina, sungguh kami telah menguji kata Allah orang-orang sebelum mereka. Tidak ada orang mukmin itu tanpa ujian, tidak ada. Kalau ada orang mukmin tanpa ujian itu bukan orang mukmin, bukan. Pasti dia ada ujian. Nabi, manusia paling mulia, manusia paling takwa, manusia paling mukmin, manusia paling wali, manusia paling dekat dengan Allah, dia adalah manusia paling berat ujiannya. Bapak Ibu sekalian, semakin tinggi keimanan seseorang itu semakin berat ujiannya. Itu kaidah. Jadi kalau jenengan merasa ujian berat, itu bersyukur jenengan itu. Jadi kalau biasa ada orang kehilangan mobil, kehilangan rumah, insya Allah orang itu dari imannya tebal. Karena bobot ujian itu sesuai dengan bobot keimanan. Itu kaidah. Makanya Nabi adalah manusia paling berat ujiannya, karena mereka adalah manusia dengan bobot keimanan paling tinggi. Maka Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya summa yalunahum. Manusia paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian setelahnya. Nabi SAW lahir tanpa ayah. Umur 6 tahun bunda meninggal. Umur 8 tahun kakek meninggal. Ditinggal, dicaci maki dan sebagainya. Rasulullah enggak punya anak laki meninggal. Punya anak laki meninggal. Punya anak perempuan meninggal. Tersisa satu putri beliau, Fatimah. Semua meninggal. Ini berbagai macam ujian. Suatu ketika beliau ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, momentum apa yang paling dahsyat yang pernah engkau alami?" Beliau bercerita, ada suatu momentum. Ketika saya lari dari Mekah, kata Nabi. Lari dari Mekah. Karena di Mekah ini orang sudah rasis kepada Nabi. Jadi sudah benci. Waktu itu sudah sepeninggal Abu Talib dan sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mencari tempat yang barangkali damai, barangkali bisa menerima dakwah, yaitu di Taif. Ya, Taif itu, masya Allah, saya 2 kali ke Taif. Itu wilayahnya kayak Malang, jadi udara dingin. Di situ tumbuh-tumbuhan, ya, banyak sekali tanaman di sana. Itu ada mengatakan Taif itu adalah terkabulnya doa Ibrahim. Ibrahim kan pernah berdoa, Rabbi jal hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat, kan gitu doa Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, Mekah dan sekitarnya adalah negeri aman, dan berilah rezeki dari buah-buah. Namanya Nabi, doanya mustajab itu. Nah, kalau kita lihat di Mekah tidak ada buah, tidak ada gersang. Di Mekah itu batu, kerikil, debu, tidak ada buah di Mekah, tidak ada. Yang ada di Taif baru ada buah. Itulah terkabulnya doa Ibrahim.
Ya. Kemudian Nabi SAW hijrah ke Taif. Apa yang beliau prediksi, apa yang beliau pikirkan, warga Taif itu mau menerima, ternyata keadaannya berbalik 180 derajat. Justru penduduk Taif jauh lebih kejam, lebih keji, lebih sadis, lebih resis dari semua lapisan. Jadi yang menyerang Nabi itu dari semua kelas intelektual, kelas pengusaha, kelas budak, ibu-ibu, miskin-miskin, tua, pemuda, sampai anak-anak melempari Nabi. Begitu dahsyatnya itu penduduk Taif. Beliau keluar, beliau lari, beliau nggak jadi masuk Taif, sampai malaikat Jibril itu gergetan melihat penduduk Taif ini. Menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya melihat tingkah laku penduduk Taif ini sudah nggak layak hidup, biarkan saya, coba diberikan izin saya satukan dua bukit biar mereka tenggelam sebagaimana kaum Nabi Hud, ya, oleh Allah ditenggelamkan dengan asir dan dua gunung yang mengapit. Mereka sudah nggak layak hidup ini, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La taqal. Wahai Jibril, jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan itu, wahai Jibril. Barangkali ada di antara mereka yang beriman meskipun satu orang. Dari sekian ribu orang, bahkan ratusan ribu, meskipun satu orang yang beriman dari penduduk Taif cukup. Jangan dihancurkan mereka. Itulah Rasulullah SAW dengan ujian dari lahir sampai mati penuh dengan ujian. Rasulullah SAW. Karena memang beliau adalah keimanan yang tertinggi. Jadi jika kita ditimpa apa saja, musibah berat, pastikan itu adalah berarti kita ini adalah orang dengan keimanan yang tinggi. Maka Rasulullah mengatakan, apa itu yang ketika Allah mencintai seseorang, kata Rasulullah, Allah mengujinya. Tapi harus, ya, dalam kondisi kita beriman. Ada orang di musibah diuji, nggak pernah sholat, misalnya mobilnya hilang, diuji, enggak, itu azab. Ya. Jadi kalau kita dalam kondisi istiqomah, kondisi baik-baik saja, mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan ketaatan, tapi kalau ada musibah, itu baru namanya ujian. Itu Allah mencintai kita. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, mobil hilang, diuji, enggak, diuji itu azab. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang Islam melenceng dari kebaikan, melenceng dari ketakwaan dan sebagainya, kemudian ada musibah, itu azab namanya. Ya. Tapi kalau orang Islam lurus, baik, ya, mengerjakan, menolong orang, menolong pasien, mengobati orang sakit, datang waktu tepat waktu, on time dan disiplin bekerja, kok datang musibah, itu ujian. Mudah-mudahan kehidupan ini adalah menjadi kehidupan yang baik bagi kita semua, dan kita dibebaskan oleh Allah dari ujian yang tidak bisa kita hadapi. Tapi insya Allah tidak ada ujian yang tidak bisa kita hadapi, karena Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali dia mampu untuk mengatasinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.